Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku lagi Nadia Rahmita. Jadi, kali ini aku mau ngebahas topik satu kata bahasa Inggris yang memiliki pelafalan mirip-mirip. Jadi hampir mirip. Satu kata ini kayak ada temennya, pelafalannya mirip, tulisannya juga mirip, tapi maknanya berbeda, teman-teman. Dan tentunya dia juga memiliki penggunaan yang berbeda di dalam kalimat. Nah, jadi aku tertarik ngangkat topik ini tuh karena kadang-kadang kan kita ngerasa bingung ya. Misalnya kalau menulis satu kata yang emang ada temennya, maksudnya tuh dia punya kata lain yang memang tulisannya mirip, tapi maknanya itu beda, teman-teman. Jadi itu yang membuat kita ragu, ini benar nggak ya kita pakai yang ini gitu. Misalnya pakai yang A, tapi kita maunya sebenarnya yang B, dan ternyata kita nulisnya yang A gitu. Nah, itu yang membuat aku pengen ngebahas ini. Dan aku ambil contoh kata yang cukup umum. Yang cukup umum maksudnya kita sering temui di dalam kalimat sehari-hari, bahkan mungkin kita sering gunakan ini baik secara lisan maupun tulisan. Nah, mau tahu detailnya seperti apa? Let's jump to the video. Jangan lupa subscribe. Yang pertama ada sometime. Nah, sometime ini artinya kapan-kapan. Ini sering kali kita temukan di kalimat bahasa Inggris, teman-teman. Jadi aku mau langsung kasih contohnya, yaitu yang pertama adalah sometime I will visit your hometown. Sometime I will visit your hometown. Yang artinya kapan-kapan aku akan mengunjungi kampung halamanmu. Gitu. Jadi ini sometime-nya ditaruh di depan atau di awal kalimat. Lalu yang kedua adalah do you want to play volleyball sometime? Do you want to play volleyball sometime? Nah, ini artinya apakah kamu mau bermain bola voli kapan-kapan? Dan ini beda karena sometime-nya di akhir kalimat. Jadi sebenarnya yang sometime ini fleksibel, jadi boleh diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat, teman-teman. Yang kedua ada sometime. Nah, ini sometime-nya itu dipisah ya, teman-teman. Jadi ada some dan time. Tentunya ini berbeda dari yang sebelumnya, walaupun tulisannya itu sama, ejaannya itu sama banget. Ini artinya adalah beberapa waktu, atau biasa disebut juga period of time, yaitu durasi gitu, lama proses atau durasi kita mengerjakan sesuatu seperti itu. Dan aku bisa kasih contoh. Yang pertama adalah Olivia needs some time to be alone. Olivia needs some time to be alone. Olivia perlu waktu untuk sendiri. Nah, yang kedua adalah they still have some time to finish the assignment. They still have some time to finish the assignment. Mereka masih perlu beberapa waktu. Mereka masih punya beberapa waktu untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, jadi hati-hati teman-teman terhadap penggunaannya. Jadi memang sometime yang ini mirip sekali dengan sometime yang sebelumnya aku jelasin, karena memang tidak ada perbedaan terhadap ejaannya, tapi maknanya tentu aja berbeda. Jadi memang harus dipisah. Khawatirnya mungkin kalau ada yang lupa gitu kan, padahal pengen
bilangnya sometime yang beberapa waktu, tapi nulisnya adalah sometime yang kapan-kapan. Nah, itu kita harus hati-hati karena akan berpengaruh pada maknanya. Oleh karena itu, aku kalau ngajar nih ke murid-murid aku, biasanya aku agak strict untuk masalah penulisan dan juga pronunciation-nya. Karena memang ketika kita berbicara, ya someday, mungkin siapa tahu kapan-kapan atau suatu hari mereka atau kalian ketemu dan dituntut untuk berbahasa Inggris, misalnya ketemu dengan native speaker. Kalau misalnya salah ejaan atau salah dalam penulisannya, itu akan berpengaruh terhadap maknanya. Jadi gitu teman-teman, hati-hati ya. Oke, yang ketiga ada sometimes. Nah, ini pastinya sering banget kalian menggunakan sometimes ini di dalam bahasa Inggris, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kalian menulis atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini juga sangat umum dan artinya adalah kadang-kadang. Ini termasuk kata keterangan, teman-teman. Jadi, tepatnya kata keterangan frekuensi. Nah, kata keterangan itu kan banyak ya. Ada kata keterangan waktu, tempat, cara, dan frekuensi. Lalu kata keterangan frekuensi ini pun banyak juga jenisnya, salah satunya sometimes ini. Jadi selain itu ada always, selalu, lalu ada juga seringkali, often gitu, atau usually, biasanya. Nah, kebetulan di sini sometimes adalah juga termasuk kata keterangan frekuensi. Jadi ini sebenarnya opsional. Jadi kata keterangannya itu hanya sebagai pelengkap di dalam kalimat. Jadi nggak harus ada. Tapi kalau misalnya dia dicantumkan, dia berfungsi untuk menekankan seberapa sering kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, termasuk sometimes ini. Untuk contoh kalimatnya, aku punya yang pertama adalah I sometimes I cook American dish for family. Sometimes I cook American dish for my family. Kadang-kadang aku memasak makanan Amerika untuk keluarga. Dan yang kedua adalah my friends and I sometimes meet in the park. My friends and I sometimes meet in the park. Temanku dan aku kadang-kadang bertemu di taman. Jadi itu artinya. Nah, untuk penempatan sometimes ini, dia juga fleksibel, bisa di depan atau di tengah gitu. Atau bahkan aku juga pernah dengar orang menggunakannya di belakang kalimat. Nah, itulah tadi perbedaan dari sometimes, sometime, dan sometime. Kalau kalian mau coba bikin kalimat menggunakan kata-kata ini, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, boleh di-subscribe supaya aku lebih semangat lagi dan makin semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Juga, menurut kalian, kalau video ini bermanfaat, boleh di-share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See ya.